kita lanjut. Konstitusi tertulis tidak tertulis. Yang tertulis UUD. Kenapa kok tertulis? Karena dikodifikasi. Karena apa? Langsung saya sebutkan ya. Terdokumentasikan secara formal. Dibuatnya ada prosesnya ya. Rumit ya. Itulah konstitusi tertulis. Sama halnya apa? Hukum tertulis. Pernah dengar hukum tertulis tidak tertulis? Iya. Pernah. Hukum tertulis contohnya apa? Apa? Undang-undang. Undang-undang juga ya. Ini undang-undang. Terus kalau kita bawa ke sini. UUD kan sini UUD ya. Pokoknya inilah. Terus ini apa? Bawahnya UUD apa kalau di Indonesia? KPPR. Siapa? Ciantika. Saya sambil ingat nama ya gitu. KPPR. Bawahnya apa? Tahu Perpu apa? Peraturan perundang-undangan. Kenapa kok Perpu ada? Kalau DPR lagi reses, lagi nggak bersidang, tetapi eksekutif, presiden butuh satu hal diatur berdasarkan undang-undang, makanya ada Perpu kan gitu. Nah nanti kalau Perpu DPR sudah masa sidang lagi, harus dibawa ke DPR ya. Untuk apa? Disahkan menjadi undang-undang, gitu ya. Pak Perpu ya. Bawahnya Perpu apa? Bawahnya Perpu apa? Perpres. Perpres PP dulu. PP, Peraturan pemerintah, baru bawah PP apa? Perpres. Bawahnya Perpres apa? Betul, Perda apa? Provinsi, baru Perda. Dalamnya aku bupati ya, kota juga ya. Oke, inilah hukum tertulis ya. Jadi konstitusi tertulis, hukum tertulis. Tidak terus dari konvensi. Oke, sekarang saya balik lagi pertanyaannya. Konstitusi itu intinya apa? Belum ada yang bisa tahu. Nih, saya kasih tahu. Konstitusi, halo. Saya hapus yang bagian sini ya. Yang tertulis tidak tertulis sudah disambang, saya hapus, nggak apa-apa ya. Konstitusi itu intinya apa? Nanti saya tulis lagi. Intinya apa? Bukan Kesepakatan. Iya kan? Iya. Atau apa? Perikatan. Tapi perikatannya khusus. Kenapa kok khusus? Karena dia bidang tata negara ini. Perikatan antara siapa dengan siapa? Negara dengan masyarakat. Antara pemerintah dengan warga negara. Bukan negara dengan warga negara. Ya. Sekarang apa? Saya flashback lagi. Tahu bangsa? Bangsa? Tahu kan? Apa itu bangsa? Lu kaget padaku, ternyata materinya kok lari kemana-mana. Ini saya flashback dulu ya biar ingatannya apa kuat. Nanti kalau ini udah kuat lah, nanti belajar materi ini insya Allah udah. Ayo, bangsa itu apa? Sekumpulan apa? Sekumpulan orang yang memiliki sejarah yang sama. Oke, sejarah sama terus? Yang menempati suatu wilayah. Nah itu kata kuncinya bangsa itu apa? Satu wilayah. Karena kalau cuma sama sekumpulan orang, kita 20-an orang, iya kan? Kalau cuma sama sejarah organisasi pun bisa ya kan? UKM, apa himpunan mahasiswa sama sejarah. Intinya bangsa itu apa? Wilayah. Sekumpulan orang di wilayah tertentu. Sekumpulan orang apa? Ada ras tertentu, keturunan, suku, segala macam ya kan? Terus ada apa? Ada budaya, ada nilai, ada hukumnya, atau hukum adat whatever. Pokoknya ada apa aturan yang selama ini hidup gitu. Itulah bangsa. Nah, tahu negara? Kok pada nggak tahu negara tahu? Tahu. Oke, negara itu apa? Ayo. Ini udah ada bocorannya ini sebetulnya. Apa itu negara? Apa? Oh cuma wilayah.
rakyat dan pemerintah. Oke, rakyat pemerintah. Ada yang pemerintah, ada yang diperintah, dan ada yang ada untuk pemerintah. Oke, itu artinya apa? Dua. Ya, artinya negara apa lagi? Ya, negara. Nah, mas siapa? Mampir ya. Jadi negara itu intinya apa? Lalu negara intinya apa? Bangsa dalam arti sempit. Jadi gini, misalkan nih ada orang di suatu wilayah, ya kan? Mereka menyerahkan kekuasaan ke orang tertentu, bisa satu orang komunis, ya kan, supreme leader atau Irak, atau sekelompok orang tertentu yang dianggap pintar, ya kan, untuk memerintah mereka ada timbal balik. Artinya apa? Tidak ada wilayah, ya kan? Ada rakyat, ya kan? Ya. Ada pemerintahan, ya kan? Ya. Ya udah negara. Jadi negara itu apa? Bangsa dalam arti sempit. Ditambah lagi dengan pengakuan, ya kan? Pengakuan Negara lain. itu mudah kok, masa pakai mikir, ya. Karena apa? Kalau kita lihat bangsa Korea misalnya, tahu Korea kan? Tahu. Siapa sih Korea? Yang senang nonton drakor ayo, nggak apa-apa ya. Bukan iklannya GoFood kan apa saya sugar, saya lapar, saya dari lapar. Itu satu bangsa tapi dua negara, ya kan? Iya. Itu makanya teman-teman bersyukur ya, kita satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Makanya itu apa? Oh, dalam persatuan kita sebetulnya kuat, tinggal bagaimana kita mengelola, ya kan? Intinya konstitusi itu tadi kesepakatan ya antara warga negara dengan yang memerintah gitu. Nah, kesepakatan atau konstitusi ataupun hukum itu tadi bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Kalau hukum tertulis misalnya apa, undang-undang. Kenapa kok tertulis? Dibuatnya lama, ya kan? Lewat DPR, ya kan? Presiden pun ikut membahas, ya kan? Terus nanti kalau teman-teman baca undang-undang di belakang ada apa? Lembaran negara, iya kan? Dan tambahan lembaran negara untuk penjelasannya. Artinya apa? Terdokumentasikan, iya kan? Secara formal. Itulah hukum tidak tertulis. Atau perjanjian tertulis tidak tertulis, tahu kan? Apa akta bawah tanah atau notaris segala macam gitu. Yang tidak tertulis apa? Nah, ini teman-teman biar hati-hati ya. Misalnya ini maaf, ditawari asuransi, bank, pinjol, ya kan? Pokoknya bunganya cuma 0,000 gitu. Kecil bunganya. Teman-teman tertarik, terus tanda tangan. Nggak teliti. Ternyata bunganya berapa? 160%. Nah, sekarang saya tanya, yang berlaku bukan 0,000 atau 160%? 160. Kenapa? Karena tertulis. Karena teman-teman sepakat apa? Ada signingnya, iya kan? Ada tanda tangannya. Tanda tangan itu artinya apa, teman-teman? Sepakat. Makanya teman-teman besok kalau kerja apa itu kontra waktu tertentu, kontra waktu tidak tertentu, masalah karena tetap tidak tetap, dibaca pasalnya, ya kan? Karena itu hati-hati. Kenapa kok dibaca pasalnya? Karena itu hak dan kewajiban teman-teman di situ. Jadi itu kok bukan bukti transaksi atau bukan bukti bekerja, bukan. Ada diatur. Kalau ada nggak teliti dari awal ya sudah. Wah, jadi apa? Kerja udah. Dan itu banyak kasusnya loh. Bahkan teman-teman saya sendiri yang mohon maaf sekali lulusan hukum itu pun nggak teliti. Contoh habis lulus senang tuh, wah kerja gitu kan. Wah nggak teliti. Wah stres malah. Banyak loh. Banyak pada lulusan hukum gitu loh. Nah, lulusan yang lain bukannya meremehkan apa ilmu disiplin lainnya. Lulusan lain nggak apa, tapi kalau fakultas hukum atau PKN jangan ya teliti ya. Sekarang saya tanya, contoh perikatan sederhana apa? Ya sederhana. Penggadaian. Penggadaian agak rumit. Apa jual beli? Mana jual beli tadi sama? Banyak. Ya. Banyak jual beli apa lagi? Jual beli apa lagi selain jual beli? Harus Tanah. Apa? Mobil. Sewa penyewa gitu ya. So sederhana apa? Gampang. Teman-teman pesen GoFood ya kan? Pernah pesen GoFood tak?
atau GrabFood, ShopeeFood. Saya teman-teman yang belum aktif, nah itu yang baju putih kerudung itu siapa namanya? Iya, bukan kan? Nah, enggak depan. Nah, iya. Siapa? Rahma. Misalnya Mbak Rahma pesan gudeg Yujum. Tahu kan? Pesan gudeg Yujum lewat GoFood. Terus saya sebagai drivernya saya ambil. Itu udah perikatan kan? Iya kan? Iya. Saya ambil, konsekuensi saya apa? Antar ke Mbak Rahma. Boleh nggak saya antar ke Mbak yang baju pink siapa namanya? Boleh nggak saya antar ke Mbak Hanifah? Nggak boleh, kenapa? Karena nggak sesuai kesepakatan. Iya kan? Iya. Saya antar ke Mbak Rahma. Konsekuensinya Mbak Rahma apa? Bayar. Loh, konstitusi itu gitu juga. Sesederhana itu sebetulnya. Ada rakyat, ada pemerintahan. Nah, namanya hukum, jadi kan masuk hukum ya. Hukum tuh sebetulnya tidak ada definisinya ya. Teman-teman cari definisi hukum adalah nggak ada ya. Ya ada para ahli tapi nggak ada yang fix apa definisi hukum. Tapi intinya hukum itu apa? Atau enggak, bukan gini. Intinya hukum itu gini. Kan banyak pihak. Masing-masing pihak punya kepentingan, iya kan? Ya. Kalau dibiarkan nggak ada aturannya terjadi apa? Chaos, clash. Makanya ada hukum. Nah sama ini pun juga, ini warga negara, rakyatnya kan? Dia punya kepentingan, wah kebebasan dia kan, saya hak hidup, hak apa dihargai segala macam. Nah kalau nggak diatur ya chaos, iya kan? Pemerintah juga punya kepentingan apa? Ya berkuasa, iya kan? Soal langgeng-langgengnya kan gitu. Wah duit diambil kan gitu. Dia tuh ada pembatasan. Dia apa jadi terjadi kelas. Makanya ada hukum. Jadinya apa? Tertib kan? Iya, itu aja. Gampang ya. Jadi intinya konstitusi apa? Perikatan sebetulnya antara warga negara dengan pemerintah atau pemerintahan gitu. Ya sebetulnya pemerintahan aja tapi dia eksekutif. Oke, itu dulu. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, pada gak ngantuk, saya syuting. Kok gak nyala ya? Kalau ada yang bisa bantu? Oh, alah. Iya kan, Pak. Suka pelawak ya?